Tapi poin besarnya adalah ketika Allah menginginkan semua persoalan terurai, pintunya dibuka dari mulai dunia sampai dengan ke surga, sampai kebaikannya, maka dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Fatihah. Perhatikan kalimatnya. Ini kuncinya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku benar salatnya dari mulai takbir sampai ke kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat kalimatnya. Hadza baini wa baina 'abdi. Itu problemnya. Tapi yang mau saya katakan, dari dulu diajarkan tentang sholat. Nabi Zakaria itu masih berdiri, minta. Doa tadi itu saat berdiri. Dan dalam keadaan sholat. Begitu dahsyatnya sholat. Begitu selesai doanya, belum selesai sholatnya, turun jawaban. Ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka, belum selesai sholatnya, baru selesai doanya, turun malaikat. Sedangkan Zakaria itu masih berdiri dalam sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira kata malaikat, engkau akan punya keturunan namanya langsung dari Allah Yahya. Yang kata orang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, kata Allah enggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Yahya itu hidup artinya. Jadi dan hidup. Kapan terjadi? Saat berdiri dalam sholat. Jadi sholat itu penting mengurai persoalan, mengabulkan doa, dan berkahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dahsyat nabinya, istimewa, ibadahnya luar biasa. Kalau Nabi Zakaria berdoa langsung dikabul, kita umat Nabi Muhammad belum sholat, sudah Allah tunggu mau minta apa. Dan sejak berdiri. Makanya nggak ada satupun sahabat ingin mengerjakan sesuatu, kecuali ketika mereka sholat dapat jawaban. Imam Al-Bukhari tadi, nulis Sahih Al-Bukhari, 7.000 hadis kurang lebih. 97 topik, itu ditulisnya, setiap nulis satu sholat dulu. Ditulis di Masjidil Haram di Mekah, selesai di Masjid Nabawi, selama 16 tahun. Setiap mau nulis, sholat 2 rakaat, baru nulis. Sholat, baru nulis. Dan ulama-ulama hebat kita, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, itu rata-rata sholatnya itu luar biasa. Yang saya mau katakan, perhatikan baik-baik, ini poinnya. Apa anugerah bagi umat Nabi Muhammad? Teman-teman, Nabi Zakaria tadi dikabulkan dalam sholatnya posisinya apa? Berdiri. Kita dipanggil oleh Allah sejak masih berdiri, datang, diminta, kamu punya masalah? Terima dengan sabar. Lalu datang sholat kepadaku. Wasta'inu. Ini kalimatnya. Ta'inu. Wasta'inu. Terimalah dulu masalah. Terus minta kepadaku, minta. Kalau kita ingin rubah, ya Allah kami minta sekarang kepadamu. Engkau perintahkan kami ibadah, sholat, kami lakukan. Dan sekarang kami minta. Kami minta itu robah katanya dari kata perintah jadi bentuk permohonan. Jadi nasta'in. Jadi itu perintah Allah, ini jawaban kita. Nasta'in. Nasta'in. Nasta'inu. Kalau kita katakan, ya Allah engkau perintahkan, sekarang kami minta kepadamu. Hanya kepadamu. Seperti engkau perintahkan. Maka tambahkan kata iyyaka di depannya. Iyyaka nasta'in. Allah minta kan? Wassalah, salat, ibadah kepadaku. Lalu kita katakan, kami ingin ibadah ya Allah, kami menyembahmu. Maka robah kalimat yang menjadi na'bud. Dan tambahkan iyyaka di depannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tanya, kita membaca itu enggak dalam salat? Baca kan? Dalam ruku atau sujud? Dalam berdiri. Bukan ruku dan sujud, dalam berdiri. Dan itu dibaca dalam Al-Fatihah. Tahukah Anda apa hadis tentang ini? Silahkan cek. Kita akan temukan hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah. Berikan kalimatnya. Lihat baik-baik. Idza qala al-'abdu. Kalau seorang hamba sholat, itu bukan kalimat hampa yang dia bacakan. Begitu dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, ternyata kalimat kita langsung dijawab oleh Allah. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, Allah menjawab hambaku sedang memujiku. Asna alayya abdi. Ketika hamba berkata maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan kalimatnya. Ini kuncinya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku benar salatnya dari mulai takbir sampai ke kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat kalimatnya. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian aku dengan hambaku. Wali abdi masal.
Apapun yang hambaku minta sekarang untuk mengurai hajatnya, sepanjang itu maslahat untuknya, aku kabulkan saat ini juga. Itulah Al-Fatihah. Jadi ini dahsyat teman-teman. Bukan formalitas. Makanya Al-Fatihah itu dibikin gampang sekali untuk umat Islam. Mau orang Arab, yang non-Arab, ini paling gampang. Ini. Karena saat diminta baca, itu bukan sekedar formalitas rukun sholat, bukan. Di balik itu ada anugerah yang besar. Dan dahsyatnya ini hanya diberikan pada umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak pada yang lain. Keterangannya ada di hadis Muslim, nomor hadis 806. Rawinya Ibnu Abbas, subtopik nomor 43, topik nomor 6. Singkatnya, kata Nabi, aku tiba mendengar suara terbuka, pintu terbuka dari langit, turunlah malaikat Jibril. Singkatnya mengatakan, Muhammad kau diberikan 2 cahaya yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelum kamu. 2 cahaya itu adalah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat 285 dan 286, serta Al-Fatihah. Belum selesai hadisnya. Tidaklah dibacakan setiap hurufnya, kecuali setiap hajat umatmu itu akan dikabul. Setiap permintaanmu akan dikabulkan. Ini yang menjadikan Al-Fatihah sering kita bacakan, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Sekarang kita terkoneksi dengan Allah, minta di hadapannya. Yang dibacakan perintah Allah, jalurnya lewat Nabi, janji Allahnya sudah pasti. Problemnya, kenapa yang kita minta kadang belum terkabul? Harusnya otomatis. Nah inilah di sini kemudian titik kita belajar. Boleh jadi cara membaca kita tidak seperti cara baca orang dulu. Orang sakit dibacain Al-Fatihah sekali sembuh. Kan masih ingat seorang kepala suku tersengat kalajengking. Kalajengking Arab loh. Terus sengat, terus diobatin, gak dapat, malah sekarat. Dia tanya pada rombongan sahabat, adakah yang bisa menyembuhkan? Mereka mengatakan Allah yang menyembuhkan. Tapi kami bisa mencoba. Begitu dipanggil, dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca. Dengan izin Allah, sembuh. Bukan karena bacaan, bukan karena dia memulih, tidak. Tapi ketertautan koneksinya dengan Allah itu begitu tinggi. Dibacakan, sembuh. Tapi yang paling menarik adalah, begitu dikasihkan, Nabi pertanyaannya, dari mana kamu tahu keistimewaan surat itu yang bisa dipakai marukyah? Artinya, kalau ada yang gak sanggup lagi secara medis, kan mintanya kepada Allah. Tahu dari mana jalurnya pakai surat itu? Nabi pertanyaan retoris sebetulnya. Dan mereka pahamnya yang baru diajarkan itu. Ya udah gak ada yang lain, pakai aja itu. Ya, kalau yang diajarkan Qul Huwallah, mungkin mereka baca Al-Ikhlas kan? Ini Nabi ketawa, yuk kita makan sama-sama. Dinikmati. Tapi poin besarnya adalah, ketika Allah menginginkan semua persoalan terurai, pintunya dibuka dari mulai dunia sampai dengan ke surga, sampai kebaikannya, maka dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Fatihah. Itulah sebabnya cara baca kita masih diperbaiki. Kita mesti memaknai apa yang kita bacakan, dan di titik inilah kita belajar tentang bagaimana menghadirkan Al-Fatihah dengan cara yang benar saat sholat. Sekarang kita masuk kepada inti pelajaran cara baca Al-Fatihah. Kita masih ada waktu? Oke. Saya berhenti di 20 menitan sehingga kita punya sekitar 30 menit untuk diskusi ya. Teman-teman kita mulai. Al-Fatihah ada 7 ayat. Saya ulang ya. Ada 7 ayat. Supaya kita keluar dari perdebatan, simple aja. Kita bacakan dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas? Oke, 7 ini. Saya mulai dari bacaannya dulu. Baik ya? Kita mulai dari ayat pertama, kita ambil keberkahannya yang baik, teman-teman boleh ikuti supaya setidaknya kita pernah membacakan itu di tempat ini. Dan mudah-mudahan jadi saksi kebaikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya notice satu saja, baca Quran itu tidak dituntut irama. Yang penting benar bacanya. Tapi nanti mu'jizatnya, setiap kita itu seakan punya kode identitas sendiri. Jadi kalau kita sudah paham cara bacanya, nanti setiap orang punya irama sendiri yang khas untuk dirinya. Itu yang membedakan Quran dengan irama-irama musik. Quran beda, jadi nggak usah membaca Quran, memaksakan dengan irama-irama musik, gak akan ketemu. Karena gelombangnya beda.
Nggak percaya silakan. Kang Arman ngimamin, makmum di belakang. Baca Al-Fatihah, pakai irama Manuk Dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bubar mas. Alam nasyrah laka sadrak. Nggak akan mungkin bubar. Karena nggak sama. Jadi kita nggak harus repot punya irama begini. Kayak nggak usah. Cukup bacakan dengan suara kita. Keluar sendiri. Dan itu kita hafal. Orang tua kita dulu kan cuma pakai lampu semprong. Nggak pakai irama-iramaan. Tapi kita hafal. Indah, meresap. Dan tahu. Oh itu ibu ini. Itu ibu itu. Itu menarik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, ada ain. Alamin. Oke, sedikit saja. Kalau kita A dengan A itu sakit. Alamin, orang-orang sakit. Alamin, semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Oke, stop sebentar. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Maliki Yaumiddin itu bisa dibaca dengan dua cara. Ini informasi saja. Bisa maknya pendek, bisa panjang. Jadi ada riwayat yang pendek, ada riwayat panjang. Tapi ini cara baca tidak merubah makna. Karena orang Arab dulu punya karakter. Ada yang kalau biasa baca ini, dia biasa begitu bacanya. Bukan cuma di Quran, dia ada dialek. Jadi kalau dipaksa-paksa pun sampai kiamat kurang 2 hari, itu sulit. Nah, Quran datang mengakomodir supaya bisa mudah dibaca, tapi tidak merubah makna. Jadi bisa pendek, Maliki Yaumiddin. Bisa panjang, Maliki Yaumiddin. Nah, kita baca yang panjang saja, yang biasa dari Hafiz dari Asim. Saya ulang, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iya, tapi iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, itu kalau mau dipotong. Bagusnya sampai situ. Karena nanti suka ada yang baca begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang suka kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus bacaannya. Cuma secara wakaf kalau mau tepat itu ada saja namanya. Jadi im ketemu him. Berhentinya lebih bagus. Dan secara nahu gramatikal lebih benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau mau berhenti. Kalau kita nafasnya cukup panjang, disatukan bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sekarang kita satukan dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Yuk, itu bacaannya. Kalau kita ingin dibuka oleh Allah. Ini tolong fokus karena ini yang paling penting ya. Semua sifat-sifat kebaikan, pintu-pintu kemuliaan yang merubah kehidupan kita. Maka yang pertama, pahami Al-Fatihah, pembuka segala kebaikan. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak cepat. Mas Bayu rata-rata berapa ya kita kalau ngaji hadir? Mas Dimas? 120-an ya? Saya pernah kirim mushaf gak ya?
Mas Dimas mana kelihatan? Ada. Pernah kirim mushaf nggak? Belum ya? Oke, nanti Mas tolong catat ya. Nanti saya kirimkan mushaf supaya nanti mushafnya kita semua seragam. Nanti pas ngaji itu ngaji lagi ketemu saya, nanti tinggal dibuka, nanti interaksinya lebih enak, lebih gampang. Jadi kalau saya sebutkan, saya halaman sekian, buka nomor sekian, ini jadi lebih gampang. Dan itu dari saya aja ya, dan tidak boleh bayar. Memang kita cetak itu untuk diwakafkan, itu ada, insyaallah. Ya, lihat sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong Anda cek Quran surah 96 ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran surah 96 Al-Alaq ayat 1. Masih ingat wahyu pertama yang turun pada Rasulullah apa? Bukan Iqra. Jangan maksa. Iqra. Oke. Yang turun pada Nabi itu bukan Iqra. Yang pertama turun pada Nabi itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ketika turunnya Iqra, Nabi menjawab apa? Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Tapi Allah turunkan langsung Iqra. Gini. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke? Tenang. Lihat sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Teman-teman mohon sabar karena saya akan mengurai Al-Fatihah itu agak sedikit detil setiap ayatnya. Jadi mungkin kita punya beberapa edisi ke depan untuk membahas. Kita mulai dari yang pertama. Begini cara bacanya. Saya akan mulai ke wahyu pertama dulu. Singkatnya, Nabi nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar, nggak punya guru, dan nggak pernah bikin syair. Supaya tidak dituduh di kemudian hari bahwa Quran rekayasa Nabi Muhammad SAW. Sifat semua itu disebut ummi. Ummi itu yang terlahir seperti ibu melahirkannya. Punya sifat yang baru seperti dilahirkan. Ada nggak orang baru lahir udah bisa baca? Kan nggak ada kan? Oke, jadi punya sifat ummi, nggak bisa baca, nggak ada guru, nggak pernah belajar. Dikonfirmasi kemudian ketika wahyu pertama turun, malaikat mengatakan Iqra, kamu baca. Apa jawab Rasulullah? Ma'ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. Sekali lagi, Iqra, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Dikonfirmasi. Mudah bagi Allah mengatakan dan menanamkan pada diri Nabi Muhammad, aku sudah tanamkan, ikuti, selesai. Tapi konfirmasi lisan itu sebagai pembuktian sejarah bahwa Quran bukan rekayasa seorang Muhammad. Karena Muhammad pun ketika diberikan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya nggak bisa baca, saya nggak tahu. Maka yang ketiga dipeluklah oleh Jibril alaihissalam yang sedang menyamar jadi laki-laki, ya supaya mudah untuk didapatkan. Setelah itu merasa nyaman. Setelah merasa tenang, nah ini pentingnya. Kalau sedang ada persoalan, tenangkan dulu, jangan diteruskan diskusi, nggak selesai nantinya. Tenang, nyaman dulu, peluk dulu anak itu, sayangi dulu, baru bicara. Kalau sudah seperti itu, bahasa hati yang keluar. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Gitu ya Mas. Saya tahu 11 Januari pintu surga, saya tahu itu. Ya, saya riset beberapa hal. Balik ke sini. Iqra. Tapi setelah itu apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah mengatakan Muhammad, baca bukan karena engkau tidak punya guru yang mengajarkan engkau baca, engkau tidak pernah masuk sekolah, engkau tidak pernah belajar ini dan itu. Lakukan karena Allah yang merawatmu, menciptakan kamu aja begitu mudah, memberikan kebutuhanmu, apalagi cuma sekedar menanamkan kepada dirimu kemampuan untuk mengikuti bacaan. Biarkan Jibril yang bacakan, Allah yang tanamkan kepada jiwamu kemudahan menangkap bacaan itu. Lakukan poinnya karena Allah. Yang mau saya highlight itu ini, lihat sini, Iqra bismi, itu ada alifnya. Teman-teman silahkan cek, begini tulisannya. Tapi di Bismillahirrahmanirrahim nggak ada alifnya. Begini tulisannya. Ini ada ilmunya, nggak boleh sembarangan nulis Quran. Karena ada riwayatnya. Nggak percaya silakan cek. Yang ini pasti ada alifnya begini. Yang ini tidak ada. Betul ya? Oke, sekarang kembalikan. Yang paling menarik ini harokatnya kasrah. Kasrah itu nggak akan pernah ketemu alif. Alif itu pasangannya fathah. A, setiap ada huruf, ini misalnya fa nih. Ketemu alif begini, itu pasti fathah begini. Karena ini pasangannya. Alif itu untuk memanjangkan bacaan supaya panjang, lebih panjang dari sebelumnya. Jadi fa gitu. Tadinya pendek. Jadi ada alif untuk memanjangkan bacaan, ya untuk melembutkan harakat, u untuk menggemakkan. Banyak sifatnya. Ada rumusnya, ada hikmahnya. Nah ini menariknya, kenapa ini panjang, harakatnya masih kasrah? Kalau semua dikerjakan karena Allah, yang membuat yang kompleks saja begitu mudah.
Apalagi hanya menjadikan yang kita rasakan panjang, berliku, berat, penat. Untuk Allah ringankan, bahkan Allah hilangkan sampai kasrah, jatuh ke bawah dan pecah. Kasrah itu dari kasrah, sesuatu yang pecah, jatuh, hilang. Sehebat apapun kita meraih sesuatu, pada akhirnya akan jatuh, pecah. Lembut, hilang, kecil, khafad. Ini adalah pesan besar dari riwayat. Dulu, Nabi berusaha membaca dengan kemampuannya. Mengingat saya nggak pernah belajar, saya susah. Allah memberi pelajaran, lakukan karena Allah. Semua yang dikerjakan pada Allah akan menjadikan yang panjang, yang berliku, yang sulit akan cepat untuk dilakukan. Karena itu ketika dibaca, alifnya nggak dianggap. Iqra bismi, nggak panjang lagi. Tapi kenapa dipertahankan? Untuk memberikan kesan. Bahkan, kenapa persoalan itu terus rumit? Karena jarang kita gantungkan kepada Tuhan. Kita mengandalkan kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Disitulah kemudian yang tadinya simpel menjadi panjang dan rumit. Itu problem. Karena itu bahasa Nabi Yakub mengatakan, kalau aku punya masalah, yang pertama aku curhatkan, itu Allah. Itu ada di Quran surah 12 ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau curhat, yang pertama aku curhat itu Allah dulu. Poinnya apa? Walaupun masalah belum tuntas, tapi Allah lapangkan hatiku. Curhatnya sama Allah tuh enaknya apa? Curhatnya itu enaknya membuat hati kita lapang. Sama manusia itu belum tentu lapang. Paling-paling kita merasakan beban terbagi sedikit lah. Sama Allah tuh lapang. Anda nggak percaya? Ada masalah, wudu, bentangkan sajadah, sholat 2 rakaat, begitu sujud nangis, selesai itu lapang. Walaupun solusi belum datang. Alih-alih curhat di media sosial, membuat persoalan makin kompleks. Nggak nyangka ya kamu begitu, nyangka tuh. Orang kalau sedang bilang nggak nyangka, dia sedang nyangka itu. Nah, kita diajarkan begini. Kenapa di sini alifnya tidak ada? Ya kan? Langsung kemudian dihilangkan. Ingin memberikan kesan kepada kita. Kalau setiap persoalan kita ingin dibuka, Al-Fatihah, gerbangnya dibuka, kemudahannya ditampilkan, maka jangan pikir panjang lagi, jangan terlalu rumit. Cepat curahkan, semua mohonkan kepada Allah. Itulah sebabnya kita diajarkan baca Bismillahirrahmanirrahim di semua aktivitas kita. Masih ingat hadisnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu terputus. Terputus keberkahannya, terputus pahalanya, dan terputus jalur koneksi cepatnya. Duh. Tapi ingat, Nabi katakan perbuatan baik. Karena kalimat ini kalimat terbaik yang akan sulit diucapkan pada perbuatan yang kotor. Makanya ketika dipaksakan jadi kontroversi yang merendahkan pelakunya. Gak ada orang minum bir pakai Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau mau coba bikin konten dengan kata-kata baik pada hal yang kotor, pasti akan merendahkan dirinya. Yang akan diterima hanya celaan, cacian, keburukan, dan sebagainya. Karena baik tempatkan pada yang baik, yang kotor kita jauhi. Ini poinnya. Nah, yang lebih besarnya adalah ba, saya rinci. Ba itu ada 14 fungsinya dalam bahasa Arab. Ada kitab bagus sekali buku, judulnya Mughnil Labib an Kutubil Arib. Ya, itu dia menguraikan semua makna huruf dari alif sampai ya. Ba itu ada 14. Ada orang kita ikut PhD di Timur Tengah. Dia cuma bahas huruf ba. Di surat Al-Maidah ayat ke-6 tentang wudu saat basuh kepala itu pakai ba, wamsahu biruusikum. Kok ada ba? Yang lainnya nggak pakai ba. Itu baru bahas huruf ba 1 dapat doktor. Anda yang belum silahkan, ada ta, ada fa, ada jim sampai ya tuh. Ini 14. Nah, 14 ini yang sesuai dengan ini apa? 1. Ada namanya musahabah, al-musahabah. Ada namanya al-ilsaq. Ada namanya ghayah. Cepat saja. Saya mulai dari bawah dulu paling gampang. Ghayah itu tujuan. Lakukan semua kegiatan yang baik itu tujuannya untuk mendapat ridha Allah. Supaya Allah suka. Tarik perhatian Allah. Begitu kita dapat perhatian Allah, Allah buka semua akses. Anda dapat perhatian pemimpin, ya, dapat perhatian bos, dapat perhatiannya, semua dibuka kan aksesnya. Kita dapat perhatian Allah, itu semua dibuka kemudahannya. Maka huruf ba di kalimat Bismillahirrahmanirrahim mengajarkan jika mengerjakan segala apapun, maka tempatkan tujuan utama itu untuk mendapatkan ridha Allah. Karena Allah. Bismillah, aku mengerjakan perbuatan ini supaya Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha, maka dengan rahmannya Allah buka pintu kemudahan dunia, dengan rahimnya dijadikan itu berpahala yang memudahkan saya ke surga. Itu poinnya. Contoh, saya mau makan, mau minum. Nabi ajarkan, khudh biyaminika ma yalik. Kalau Anda mau makan, mau minum, ambil yang terdekat. Jangan yang paling jauh. Karena itu orang tua, kalau nata makanan itu, usahakan mengenali
orang-orang di rumah, tempatkan yang paling disukainya dekat dengannya. Anak pertama suka ayam, ayamnya goreng, tempatkan dengan dia. Dekatkan. Yang satu suka tempe, dekatkan. Jadi nanti ketika mengambil paling gampang. Yang repot kalau tertukar, repot ketika melampaui adabnya dipandang kurang elok dalam Islam. Saya punya teman dari Pakistan sama India. Kan di Timur Tengah itu makan pakai nampan. Itu ayamnya ngumpul di bagian India. Pakistan nggak ada. Ini nyata cerita. Jadi begitu mau makan diajak ngobrol dulu. Malah ngobrol dia putar-putar begini tuh. Begitu udah sampai ayamnya di depan teman Pakistan. Yang India sadar. Dia jawab apa? Biarkan bumi berputar pada porosnya. Jadi putarin lagi. Oke, ba. Bismillahirrahmanirrahim. Makna kata ba di Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. Adalah saya ingin minum ini untuk mendapatkan ridha Allah. Maka ketika seseorang mengatakan bismillah dan dia minum, dia nggak mungkin menyentuh minuman yang Allah nggak sukai. Karena di situ ada fungsi apa? Musahabah. Musahabah itu merasa diawasi, dilihat. Jadi kalau Anda ingin benar, ingin hasilnya berkah, ingin bagus, rasakan ketika beraktivitas sedang dilihat Allah. Itu mahal, itu cuma di huruf ba. Anda bekerja karena apa? Saya tanya nih pada teman-teman yang laki-laki ya. Anda mencintai istri dan keluarga itu karena sayang atau karena Allah? Susah ya. Susah kan? Ketika Anda tempatkan cinta itu di dalam satu bejana rahmatnya Allah, supaya Allah ridha, maka itu yang mendatangkan samara, sakinah, mawadah, dan rahmah. Tapi kalau Anda hanya tempatkan pada ikhtiar Anda, jalannya berliku teman-teman. Berliku. Makanya samara di Quran dibukanya pakai ayat. Coba di Quran surah ke-30 ayat 21. Itu ayat dulu baru samara. Wa min ayatihi ayat. An khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kalau kita menempatkan pasangan sebagai titipan Allah dan mencintainya karena Allah, lalu kita ikuti apa yang Allah inginkan untuknya, itu demi Allah dipermudah jalannya. Permudah. Dan didahulukan sakinah. Karena fungsi rumah tangga itu bukan kemewahan. Tujuan utamanya bukan dapat kemewahan. Yang paling dasar itu kebahagiaan. Kata Quran itu, maaf ya, salah kalau orang nikah itu hanya ingin mendapatkan materi. Materi itu betul penunjang. Perhatian itu penunjang. Tapi tujuan pokoknya kedamaian. Supaya ingin tenang. Peace, damai, enak, tenang, bahagia. Antum pilih deh. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Mau miskin susah ngucap gitu kan. Oke, kaya tapi tenang. Karena itu sakinah didahulukan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu membuka semua gerbang kemuliaan tadi. Maka dari itu, orang-orang yang lekat dengan ini, gak mungkin dia baca Bismillahirrahmanirrahim 17 kali melakukan maksiat, gak mungkin. Kalau benar macanya. Makanya ketika mengucapkan huruf ba, Bismillah, rasakan kita diawasi Allah. Itu poinnya. Nah, ketika seseorang membaca dengan benar dengan huruf ba itu, maka muncullah ismun. Ismun itu disebut dari nama. Asalnya dari kata sumuwun, sesuatu yang tinggi. Makanya beri nama seseorang itu dengan baik, supaya dia dihormati, ditinggikan dalam kehidupan sosialnya. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Ada 3 hal manusia dinilai dalam kehidupannya. Satu dengan namanya. Beri nama yang bagus supaya dia terhormat. Ya, Anda boleh punya hobi, tapi lihat hobinya itu ketika diberikan dengan nama kepada anak, mengangkat martabatnya enggak? Jangan sampai ketika hobi Anda A diberikan kepada anak, jadi dibully. Cari yang terbaik, itu ismun. Ditinggikan, tinggi itu sumu. Ketika Anda mendekatkan segala kegiatan karena Allah, tujuannya lillah, dan merasa diawasi oleh Allah, Anda mendapat tempat tinggi di hadapan Allah. Karena itu dilekatkan dengan kalimat Allah, Bismillah. Lakukan karena Allah, tujuannya karena Allah, maka Allah tinggikan Anda sebelum Anda mendapatkan dan melakukan apa yang sedang Anda kerjakan. Maka dibukalah dengan itu rahman Allah. Ini yang menjadikan kata Rahman dan Rahim sepaket turun. Ar-Rahman, Rahim. Rahman, sifat kasih Allah yang luas untuk kehidupan dunia khususnya. Semua diberi. Jadi kalau sudah paham Bismillahirrahmanirrahim, akses dunia itu gampang. Ya. Rahim, itu kasih Allah yang diberikan bagi hambanya yang lulus ujian dunia saat pulang ke akhirat. Ya. Pintu surga itu ini nih, rahimnya Allah. Dunia, rahmannya Allah. Dan itu mesti seimbang. Allah paling gak suka ada orang ngejar akhirat lupa dunia. Karena risalah kita di dunia. Dan Allah lebih gak suka ada orang larut dalam dunia gak ingat akhirat.
Maka itu mesti ada keseimbangan porsinya. Itu yang sering kita katakan sapu jagat. Dunia akhirat seimbang. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Keseimbangan itu waqina adzabannar. Itu di Quran surah kedua di ayat ke-201 paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, saya mau tutup saat teman-teman saya, Anda kita baca Al-Fatihah dalam sholat, rasanya begini enggak? Benar enggak karena Allah kerjanya? Benar enggak merawat keluarga itu karena Allah? Benar enggak menyayangi anak karena Allah? Kalau betul-betul karena Allah bukan karena cinta, dilihat enggak sholat dia? Kenal Allah enggak? Anak belajar apa? Dikenalkan Allah enggak? Kan dihisab sebagai orang tua. Pasangan udah deket, kenal gak sama Allah? Udah deket belum? Deket tuh relatif, minimal kenal. Sehingga dengan kenal itu terjaga. Maka kita ucapkan tiap hari dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertekad, ya Allah kalau kurang, aku perbaiki nih, tutup yang kurang itu. Aku berjanji, setelah ini akan lebih baik. Pekerjaan lebih benar, lebih engkau ridhai, lebih mendekatkan dengan dirimu, membuat aku lebih terukur sampai pulang kepadamu. Itu poinnya. Kalau kesadaran itu tiba, begitu Anda sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu langsung jawaban turun. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini perjanjian antara hambaku dengan aku. Kalau komitmen dia benar sampai tadi itu, aku kabulkan apapun yang dia minta sekarang. Itu caranya teman-teman. Baca gampang. Baca gampang sekali. 19 huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan, dapat selesai. Pahala dapat, tuntas tugas. Tapi poinnya dapat nggak? Value-nya terasa nggak? Jadi gitu. Nah, kita baru Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sampai ke iyyaka na'budu masih ada alhamdulillahirabbil alamin, masih ada ar-rahmanir-rahim, masih ada maliki yaumiddin. Itu tapak-tapak jalannya. Saya tidak ingin buru-buru, saya menginginkan ini dulu selesai. Kalau kita sudah paham ini, baru kita akan dievaluasi oleh Allah. Allah mengevaluasi kita dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita sadar kenapa akhirnya ini diulang ar-rahmanir-rahim. Ya, kan gak ada pengulangan di Quran. Kenapa ini muncul lagi? Karena ada dampak kesadaran di ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Barulah kita agungkan Allah setelah sadar, Allah Maha Agung, Maha Besar. Disitulah turun kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.